Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Emma Riftian, STP MSc. Saya merupakan dosen di jurusan Teknologi Pertanian, Program Studi Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Riau. Saat ini, saya sedang menjalankan proses sertifikasi dosen gelombang 1 di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tahun 2025. Pada video ini, saya akan menyampaikan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Adapun mata kuliah yang saya sajikan pada video proses pembelajaran ini adalah mikrobiologi pengolahan, di mana saya merupakan salah satu dosen tim teaching pada semester ganjil 2024-2025. Mikrobiologi pengolahan merupakan mata kuliah wajib pada kurikulum tahun 2021 berbasis Outcome Based Education atau OBE dengan kode FPT 2136. Adapun deskripsi mata kuliah mikrobiologi pengolahan yaitu mencakup teori dan studi kasus yang meliputi peran mikroorganisme dalam sistem pangan mulai dari pertumbuhan dan faktor yang memengaruhinya, hingga penerapan fermentasi oleh mikroba yang menguntungkan. Mahasiswa juga akan mempelajari prinsip perhitungan mikroba dalam bahan pangan, serta bagaimana mikroba berperan dalam kerusakan dan kontaminasi pangan, termasuk mikroba patogen dan dampaknya terhadap kesehatan. Di akhir perkuliahan, mahasiswa akan memahami strategi pengendalian mikroba untuk menjamin keamanan dan mutu produk pangan. Perkuliahan mikrobiologi pengolahan dilakukan secara tatap muka di kelas dengan kegiatan seperti penyampaian materi, diskusi interaktif, studi kasus, dan presentasi kelompok. Saya menerapkan pendekatan case-based learning dan collaborative learning, dua metode yang berpusat kepada mahasiswa. Melalui metode ini, mahasiswa didorong untuk berpikir kritis, bekerja dalam tim, dan mengaplikasikan mikrobiologi dalam konteks dunia nyata. Mata kuliah ini dirancang untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan atau CPL 3, yaitu mampu menerapkan prinsip mikrobiologi dan keamanan pangan atau hasil pertanian pada industri pangan atau hasil pertanian. Dalam perkuliahan mikrobiologi pengolahan, berbagai media pembelajaran digunakan untuk mendukung pembelajaran yang interaktif, praktis, dan relevan. Di antaranya, slide berbasis multimedia lengkap dengan gambar, grafik, dan video pendek. Materi berbasis studi kasus nyata dan artikel ilmiah terkini serta platform pembelajaran untuk forum diskusi dan tanya jawab juga digunakan untuk mengevaluasi pemahaman mahasiswa seperti kuis interaktif ataupun polling untuk feedback langsung. Selain itu, media berbasis kolaboratif seperti spreadsheet, Google Docs, maupun papan diskusi virtual juga digunakan dalam pengerjaan proyek kelompok. Dalam mata kuliah mikrobiologi pengolahan, mahasiswa akan mempelajari peran mikroorganisme dalam industri pangan, mulai dari tren mikrobiologi pangan terkini, pola pertumbuhan mikroba, hingga faktor lingkungan yang memengaruhinya. Materi lainnya juga mencakup kerusakan pangan akibat mikroba, prinsip fermentasi, serta inovasi teknologi berbasis mikroorganisme untuk meningkatkan mutu dan ketahanan pangan. Berbagai teknik pengawetan seperti pemanasan, pendinginan, pengeringan, iradiasi, dan penggunaan bahan pengawet juga dibahas secara komprehensif dalam kaitannya dengan pengendalian mikroba. Sebagai bagian akhir, mahasiswa akan dibekali prinsip-prinsip dasar analisis mikroba dalam pangan baik secara kualitatif maupun kuantitatif mulai dari teknik sampling hingga prosedur laboratorium. Penilaian dalam mata kuliah mikrobiologi pengolahan mencakup berbagai komponen untuk mengukur pemahaman, keterampilan praktis, dan partisipasi aktif mahasiswa. Komponen terbesar berasal dari partisipasi aktif dan proyek yang masing-masing memiliki bobot 25%. Ini mencerminkan pentingnya keterlibatan mahasiswa dalam diskusi kelas serta kemampuan menerapkan konsep melalui tugas proyek.
Selain itu, mahasiswa juga akan dinilai melalui tugas dan kuis yang masing-masing berkontribusi 7,5%, serta praktikum sebesar 10% untuk mengukur keterampilan laboratorium. Setelah itu, penilaian formatif mahasiswa dipenuhi dengan ujian tengah semester dan ujian akhir semester yang masing-masing memiliki bobot 12,5%. Dengan sistem ini, penilaian dirancang seimbang antara teori dan praktek serta mendukung pendekatan pembelajaran aktif dan kolaboratif. Penilaian mahasiswa dilakukan secara objektif dan mengacu kepada indikator penilaian yang telah disusun dalam rancangan pertemuan maupun rencana tugas mahasiswa sebagai bagian dari portofolio mata kuliah. Baik, selanjutnya mari kita simak video pembelajaran mata kuliah mikrobiologi pengolahan. Oke, hari ini kita akan masuk ke pertemuan kelima. Tapi sebelum kita masuk, mungkin saya mau tanya dulu, ada nggak yang hari ini sakit atau berhalangan hadir di pertemuan kita? Hadir semua ya, oke. Silakan nanti diisi absensinya melalui satu ini ya, seperti biasa. Baik, sebelum masuk ke materi berikutnya, saya mau recall dulu nih pertemuan kita yang lalu, pertemuan keempat. Topiknya waktu itu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba. Ada dua kan? Ada faktor intrinsik, ada faktor ekstrinsik. Coba sebutkan faktor intrinsik apa aja? pH, terus nutrisi, betul. Ada potential redox ya, karena ada kemungkinan bakteri itu bisa tumbuh perlu oksigen atau tidak gitu ya, anaerob dan aerob. Nah, yang selanjutnya faktor ekstrinsik. Suhu, betul. Kelembapan, konsentrasi gas. Oke, nah itu yang pekan lalu kita sudah diskusikan. Nah, hari ini kita akan membahas faktor yang mempengaruhi kebusukan pada makanan, baik itu makanan yang segar maupun yang sudah diolah. Seperti yang kalian lihat di sini, ada kontaminasi yang pasti terjadi pada makanan ya, yang menyebabkan kebusukan. Sebenarnya kalau kita lihat itu ada kontaminasi, itu ada tiga, ada kontaminasi fisik, kontaminasi mikrobiologi dan kimia. Nah, ini juga biasa kita sebut cemaran ya, istilah kontaminasi. Nah, hari ini kita lebih fokus ke cemaran atau kontaminasi biologi ya, mikroba. Oke. Nah, kalau kalian lihat semua bahan makanan itu pasti akan mudah rusak. Kenapa? Karena makanan ini tinggi akan nutrisi. Ayo, apa aja kandungan pada makanan yang menyebabkan dia mudah rusak? Yang kalian tahu, pasti ada apa? Ada air yang paling utama. Makanan itu, apalagi produk segar, itu tinggi akan kandungan air, ya kan? Lalu yang kedua apa? Bisa saja karbohidrat. Lalu ada protein, ada lemak, ya. Semuanya itu adalah makanan nutrisi juga bagi mikroorganisme. Jadi kita bersaing nih sama mikroorganisme dalam mengkonsumsi makanan. Makanya kalau kalian tidak menyimpan makanan kalian dengan baik gitu ya, kita pasti akan mendapatkan kontaminasi makanan itu ya oleh mikroba. Nah, yang pertama kita bahas dulu sedikit ya, kerusakan makanan akibat autolisis. Contohnya seperti apa? Semua makanan segar nih ya terutama, itu pasti punya enzim ya yang masih aktif, ya kan? Nah, enzim inilah nanti yang akan berperan dalam proses biochemical gitu ya, biokimia, kemudian dia akan rusak tuh, terdegradasi ya. Apanya? Tadi ada lemaknya, ada karbohidratnya, ada proteinnya gitu ya. Nah, yang kedua selain dari autolisis tadi yang berasal dari makanan atau terjadi karena makanan itu sendiri, yang kedua adalah tentu disebabkan oleh mikroba. Nah, inilah yang harus kalian cegah ya. Harus kalian pahami bagaimana cara menghambat ya atau mencegah pertumbuhan mikroba pembusuk pada makanan kita. Yang kalau kita lihat di sini ya, namanya mikroba ya, mikroorganisme itu nggak cuma bakteri, tapi ada apa lagi?
ada yeast atau khamir, kemudian ada jamur. Nah, tadi kalian sudah tahu ya, saya sebutkan ada 3 mikroba jenisnya ya yang berperan dalam pembusukan, ada bakteri, khamir, dan jamur. Jadi masing-masing nanti punya perannya. Ada yang sebagai pembusuk, yang sukanya misalnya kalau bakteri itu pada makanan yang tinggi kadar airnya gitu ya, khamir ya. Kemudian ada juga jamur yang juga menyebabkan pembusukan. Produknya juga berbeda-beda. Kalau roti biasanya ditumbuhi oleh apa? Jamur. Ya tadi kita sudah lihat videonya ya. Untuk makanan yang asamnya rendah ya, itu biasanya juga mudah ditumbuhi oleh bakteri ya. Sekitar di sini kalau kita lihat mulai dari 5,3. Tapi kalau bakteri yang kadar air ya, AW yang tinggi misalnya 0,9 itu juga akan sangat rentan dengan pertumbuhan mikroba. Kalau untuk jamur dan khamir ya agak berbeda, dia akan lebih menyukai produk-produk yang water activity-nya rendah ya dibandingkan dengan bakteri. Lalu ada faktor ekstrinsik nih yang sering berpengaruh, yaitu kondisi penyimpanan. Ya, di mana makanan itu disimpan akan sangat berpengaruh terhadap proses kerusakan atau pembusukan makanan gitu ya. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana cara mencegahnya kebusukan itu terjadi. Tentu kita harus bisa mengetahui ya bakteri apa saja yang mudah tumbuh pada masing-masing produk makanan. Sebutkan namanya dan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas waktunya Bu. Perkenalkan, nama saya Reza Sabrina Maili. Saya ingin bertanya, dari materi yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah mikroorganisme pembusuk itu dapat menyebabkan penyakit atau membahayakan kesehatan konsumen, atau hanya dia dapat menurunkan kualitas produk tapi tidak membahayakan kesehatan? Seperti itu Bu. Jadi betul Lirin ya, sebenarnya ada bakteri yang memang khusus gitu ya bisa menyebabkan patogen gitu, menyebabkan penyakit kepada manusia, disebut juga biasa kita bilang dia sebagai foodborne disease ya, si bakterinya gitu ya, karena dia masih aktif. Baik, setelah kita menyampaikan materi, saya menyampaikan materi dan sudah ada diskusi pertanyaan dari kalian tadi ya, kita akan masuk ke bagian dari tugas case base yang akan kita laksanakan pada pertemuan hari ini, yaitu ya, jadi nanti silakan kalian berbagi kelompok. Ada hanya satu saja soal atau kasus yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang sebuah industri tahu melaporkan bahwa ya, produk tahu mereka ini menggembung dan mengeluarkan cairan berbau asam setelah 2 hari disimpan pada suhu ruang. Nah, anggaplah ini kasus yang terjadi di rumah kalian ya, atau di industri juga boleh ya, mungkin pernah terjadi. Nah, nanti kalian masing-masing kelompok tolong bahas ya topik-topik yang pertanyaan yang saya ajukan di sini ya. Apa yang mikroba apa yang menyebabkan tahu itu bisa mengalami kebusukan? Dan yang kedua, jenis kerusakannya apa? Yang ketiga, faktor yang menyebabkannya apa? Yang terakhir adalah solusinya. Apa yang harus dilakukan oleh industri tahu tersebut? Oke, siap untuk mengerjakannya? Silakan nanti dibagi kelompoknya. Saya mau bagi 4 kelompok aja ya untuk pertemuan kita hari ini. Itu salah satunya bakteri asam laktat yang heterofermentatif. Salah satunya itu misalnya kayak Deoconostochmus enteroides ataupun Lactobacillus brevis, di mana dia menghasilkan lendir dan juga baunya busuk gitu. Karena dari kemungkinan dari bakteri baik dengan dan cairan dan cairan fermentasi. Penyebabnya kira-kira apa ya? Bisa jadi penyimpanan pada suhu rendah, suhu aman mungkin ya, aman. Terus bisa aktivitas air yang tinggi juga, pH yang dari 4 derajat Celcius. Kemudian juga menggunakan kemasan yang vakum atau modified atmosphere packaging. Lactobacillus sama Leishmaniasis. Nah, terus tadi aku dapat juga cerita kalau pengawet alam itu butuh juga biar tahan lama tahunya, biar nggak ngembang kali lah. Terus sama ini juga sanitasi pekerja juga butuh, sama pengendaliannya lah, kemasan juga, kemasannya harus udah tapi kalau nggak udah cepat.
sampaikan jawabannya atau hasil diskusinya. Saya akan menjadi yang memaparkan hasil diskusi dari kelompok 1. Nah, yang akan menjawab case study-nya. Yang pertama itu ada mikroorganisme penyebab dari spillage ini. Kemungkinan besar penyebabnya itu akibat mikroorganisme dari bakteri asam laktat heterofermentatif seperti Leuconostoc mesenterides dan Bacillus brevis yang dapat memproduksi asam dan gas pada suhu ruang. Kemudian untuk jenis kerusakannya, produk tahu akan mengalami kerusakan fermentatif yang ditandai dengan lendir akibat yeast, kemudian juga gembung atau gas, serta cairan berbau asam yang disebut acidic spoilage with gas formation. Kemudian ada faktor penyebab dan solusi pencegahan yang telah kami diskusikan. Nah, faktor penyebabnya itu ada suhu penyimpanan yang di atas suhu aman. Kemudian aktivitas produk tahu ini, aktivitas air produk tahu yang tinggi, kemudian juga pH yang mendekati netral 6-7 sehingga baik untuk tumbuhan bakteri. Dan serta kontaminasi silang dari alat atau air yang digunakan selama proses produksi. Selanjutnya solusi pencegahannya itu dapat disimpan pada suhu rendah, kurang dari 4 derajat Celcius, menggunakan kemasan yang cocok seperti kemasan vakum dan MAP atau modified atmosphere packaging. Kemudian juga terapkan sanitasi yang ketat pada proses produksi serta evaluasi standar awal jika menggunakan stok. Sekian dari kelompok kami. Sebuah perwakilan dari kelompok 4. Untuk case study dari kelompok 4 kami sudah mengusulkan dari jawaban kami untuk mikroorganisme penyebab spoilage ini. Kami sepakat untuk mikroba utamanya itu adalah Leuconostoc spp dan beberapa strain Lactobacillus. Nah, jenis kerusakan yang kami dapatkan yaitu gembung fermentatif. Nah, gembung fermentatif ini mengakibatkan produksi CO2 dan asam organik akibat produksi mikroba, karena di tahu ini kaya akan protein dan air. Nah, faktor penyebab dari kerusakan ini karena tidak adanya pendinginan secara produksi. Kemasannya mungkin tidak kedap udara sehingga mikroba mudah masuk, dan tidak adanya pengawet alami, dan yang terakhir adalah kemungkinan cemaran dari bahan mentah dan permukaan cetakan pada tahu. Nah, solusi dari kelompok kami yaitu penggunaan pendinginan cepat setelah produksi, gunakan kemasan kedap udara seperti kemasan vacuum seal, tambahkan inhibitor alami atau pengawet alami seperti asetik citra, dan itu pun harus sesuai regulasi. Dan yang terakhir adalah edukasi pekerja sanitasi dan pemantauan mikrobiologis secara rutin. Itu saja Bu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Untuk jawaban dari kelompok 4, saya rasa itu sangat sudah melengkapi ya hasil diskusi kita untuk topik kasus hari ini. Sangat bagus. Kita berikan applause juga kelompok 4. Oke, nah sekarang kan tadi kita sudah dengar ya hasil diskusi kalian masing-masing kelompok terhadap satu kasus yang kita bawakan pada hari ini tentang industri tahu. Nah sekarang gantian nih, saya coba juga mau tanya sama kalian secara langsung mungkin ya. Ada yang mau menjawab? Apakah ada yang bisa menjawab? Misalnya nih kalian posisinya sebagai gitu ya, kalian punya roles gitu ya, kalian nanti sudah lulus dan bekerja, kalian bekerja sebagai R&D gitu, atau quality control di suatu perusahaan. Ya mungkin di sini kita anggaplah industri tahu itu sangat berkembang, jadi sudah ada industri yang sangat besar gitu ya untuk industri tahunya, dan juga mengalami kasus seperti yang tadi kita bahas. Nah kira-kira kalau kalian berperan sebagai quality control gitu ya, apa sih rencana kalian gitu ya untuk bisa mencegah hal ini bisa terjadi? Boleh? Siapa yang mau memberikan pendapat? Ada? Baik, perkenalkan saya Aisyah. Saya izin menjawab pertanyaan dari Ibu. Nah, menurut saya langkah pertama yang saya lakukan yaitu menarik sampel yang bermasalah untuk dilakukan analisis mikrobiologis dan fisik seperti suhu, pH, dan aktivitas air. Kemudian saya akan mengevaluasi proses produksi yang terakhir, termasuk suhu penyimpanan, suhu pengemasan, dan sanitasi alat. Kemudian apabila bakteri ini masih tetap tumbuh seperti Leuconostoc pada produk tersebut, saya akan merekomendasikan untuk pengaturan ulang
pengaturan ulang pendinginan dan pengaturan ulang suhu penyimpanan. Kemudian saya akan meninjau untuk memodifikasi kemasan seperti vakum dan NAP untuk mencegah terjadi kerusakan pada masa yang mendatang. Sekian dari saya, terima kasih Bu. Baik, setelah selesai sesi diskusi tentang case base kita hari ini, selanjutnya saya akan mengasesmen gitu ya pemahaman kalian tentang materi kita hari ini. Akan ada proses asesmen melalui quizzes. Silahkan bergabung lewat quizzesnya. Saya sudah share di grup kalian ya, grup kelas. Silahkan. Oke, sudah ada yang bergabung. Mulai. Silahkan semuanya bergabung ya. Silahkan dikerjakan masing-masing. Jangan berdiskusi ya. Ya, jawab saja sebisanya. Jadi yang paling tiga teratas ya ada Dinda, lalu ada Aisyah, dan ada Ani Tiara. Tiga teratas ya. 3 top score. Oke. Nah, untuk selanjutnya saya ingin kalian juga mengerjakan produk ya, produk yang berbeda tentunya. Kemudian nanti dibahas masing-masing produk tersebut memiliki karakteristik pangan yang seperti apa dan kemungkinan bakteri pembusuk yang bisa menyebabkan kerusakan pada produk pangan yang kalian pilih gitu ya. Boleh apa aja. Jadi kalau tadi kan kita bahas spesifik sama tahu ya. Kalau nanti kalian boleh pilih produk yang berbeda tapi tolong jangan sama ya untuk masing-masing kelompok. Lalu nanti jelaskan sumber kontaminannya apa saja, mikroorganismenya, lalu nanti bisa juga dijelaskan mekanisme bagaimana bakteri itu bisa membusukkan makanan atau produk yang kalian pilih. Lalu berikan kesimpulan dan jangan lupa tambahkan daftar pustaka ya sebagai acuan rujukan tugas yang harus dikerjakan. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya semuanya. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi pekan depan ya di waktu dan jam yang sama. Saya akhiri. Saya mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran mata kuliah mikrobiologi pengolahan pada program studi Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Riau. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat dalam penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik bagi tim reviewer dalam proses penilaian portofolio pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.